Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Oke, di video ketiga aku masih mau menjelasin seputar tentang pendaftaran S2 ya teman-teman, karena mungkin dari teman-teman semua masih ada yang belum ngerti dari penjelasan aku yang sebelumnya. Ada yang nanya nih, Kak, gimana untuk dosen rekomendasinya gitu. Nah, sebelum teman-teman mendaftar untuk S2 ini, sebaiknya teman-teman konsultasi dulu dengan dosen pembimbing akademik atau pembimbing skripsi. Nah, kalau aku kemarin itu untuk dosen rekomendasi, kan ini ada dua nih untuk S2 ya, ada dua. Jadi aku milih dosen pembimbing akademik satu sama pembimbing skripsi, karena waktu itu pembimbing skripsi sama pembimbing akademik aku kan beda. Jadi aku minta kepada beliau sebagai sebagai dosen rekomendasi aku. Nah, nanti di sini untuk pengisian surat rekomendasi dosen itu setelah kita melakukan pembayaran untuk uang pendaftaran. Nah, nanti teman-teman harus pendaftaran awal dulu gitu untuk mendapatkan kode pembayaran. Nah, setelah teman-teman bisa udah daftar nih, bakal diminta untuk membayar uang pendaftaran sebesar 450.000. Kalau aku kemarin itu bisa di Bank Mandiri ya teman-teman gitu. Bank Mandiri bisa. Nah, jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, itu akan ada kode untuk registrasi. Nah, untuk registrasi ini nanti akan ada diminta pengisian dosen rekomendasi. Nah, disinilah teman-teman itu mengkonfirmasi kepada dua dosen kita yang akan kita ajukan sebagai dosen rekomendasi kita. Nah, di sini nanti tuh akan ada dari pihak kampusnya mengirimkan surat rekomendasi dosen melalui email kampus ke email dosen kita gitu. Jadi kita tidak perlu membuat semacam surat rekomendasi yang akan diberikan kepada dosen yang merekom kita gitu. Jadi nanti dari pihak kampusnya sendiri yang akan mengirim ke dosen kita itu. Nah, terus untuk uang pendaftaran awal, tadi kan uang pendaftarannya itu 450.000 nih, uang semesternya lagi ya. Untuk semester awal itu kemarin aku kalau di UNY itu sebesar 9 juta, karena kita kan uang pendaftaran uang semester awal tuh ada kayak biaya tunjangan gitu ya. Nah, itu 9 juta. Nanti untuk selanjutnya berikutnya itu sebesar 7.500.000. Nah, di S2 ini dia minimal itu 2 tahun ya teman-teman, tapi maksimal itu 4 tahun gitu. Nah, setelah teman-teman menghubungi dosennya nanti, terus beliau menyetujui untuk menjadi dosen rekomendasi kita, teman-teman jangan lupa untuk minta email dari dosen yang bersangkutan. Itu email yang aktif ya teman-teman, email yang aktif dengan nomor HP-nya gitu. Jadi nanti setelah surat rekomendasi dari kampus masuk ke email dosen kita, nanti otomatis kan nanti dosennya akan mengisi surat yang dikirim dari pihak kampus. Jadi teman-teman juga harus memantau registrasi itu. Kalau udah ada tanda checklist hijau, berarti dosen kita itu sudah menyetujui surat rekomendasinya. Tapi kalau masih tanda silang, berarti belum ada persetujuan dari dosen kita. Jadi teman-teman harus mantau terus nih. Misalnya kalau dalam waktu seminggu masih tanda silang aja gitu kan, jangan lupa untuk mengkonfirmasi dosennya gitu. Sampaikan apakah surat rekomendasi dosen dari pihak kampus sudah dikirim ke email ibu atau bapak dosen begitu. Jadi harus dikonfirmasi ya teman-teman, agar dosennya juga tidak lupa, karena kan sekarang kan setiap dosen tuh selalu punya kesibukan masing-masing. Jadi kita sebagai mahasiswa yang meminta bantuan kepada dosen kita untuk mengingatkan beliau begitu. Nah, nanti kalau udah selesai registrasinya, nanti udah di tanda checklist kedua-duanya nih dari dosen rekomendasinya, lanjutkan untuk mencetak kartu ujiannya teman-teman gitu. Jadi untuk persiapan. Nah, untuk yang gelombang pertama ini kalau nggak salah itu di bulan Maret ini. Jadi good luck ya untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian di bulan Maret ini untuk S2-nya. Nah, terus apa aja sih persiapannya harus kita lakukan untuk menghadapi ujian TPA ini? Tenang aja, nggak usah takut. Soalnya tuh seputar yang umum-umum aja gitu. Kalau yang kayak khusus kayak matematika dasar, logaritma, sama psikotes biasa aja kok teman-teman gitu. Jadi teman-teman juga bisa belajar melalui YouTube. Di situ banyak banget nyediain contoh-contoh soal seputar soal-soal yang akan dikeluarkan untuk ujian S2.
Nah, nanti itu ada dua ya ujiannya teman-teman. Yang pertama itu ada tes TPA, yang kedua itu tes TOEFL. Nah, untuk tes TOEFL di sini kalau untuk X2 sendiri itu minimal minimal 450 teman-teman. Lulusnya 450. Tapi untuk teman-teman yang belum lulus TOEFL-nya itu biasanya nanti kalau untuk pengumuman setelah kita ujian kan, kalau misalnya TOEFL kita nggak lulus gitu, itu bisa kok teman-teman nanti kita selesaikan berbarengan dengan pas kuliah kita nanti gitu. Jadi nggak usah takut kalau tes TOEFL kita tuh nggak lulus. Jadi yang penting di sini adalah tes TPA-nya. Nah, untuk tes TPA-nya di sini soal-soalnya teman-teman bisa belajar dari YouTube, karena di YouTube itu udah lengkap banget menyediakan soal-soal dasar kayak matematika dasar, logaritma, sama psikotes teman-teman gitu. Jadi nggak usah panik kalau misalnya sudah mendekati waktu ujian gitu, karena kemarin aku juga memang was-was teman-teman, tapi niatkan jangan lupa minta doa dari orang tua kita gitu, orang-orang terdekat kita, karena doa orang tua itu sangat mustajab teman-teman, yakin deh gitu. Jadi jangan lupa untuk minta doa dari kedua orang tua, minta restunya. Jadi insya Allah bakal tenang ngerjainnya gitu teman-teman. Semoga sukses untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan lain teman-teman bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment ya teman-teman. Jadi biar aku tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya seputar tentang pengalaman kuliahku gitu. Oke teman-teman, thank you.